Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradiba Maulida Kahira, kelas 25. Saya akan menjelaskan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara lahir di keluarga bangsawan. Ki Hajar Dewantara seorang cucu dari bangsawan Sri Pakualam III. Ini adalah tempat-tempat Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan. Di antaranya Sekolah Dasar Eropa, ELS, dan Sekolah Kedokteran Stovia. Sayangnya Ki Hajar Dewantara tidak bisa melanjutkan sekolah kedokteran karena ia sakit. Raden Mas Suwardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara karena ingin lebih dekat dengan rakyat. Tadinya Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan, tetapi karena ia ingin merakyat, maka ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1928. Beliau secara resmi mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Arti nama Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidik Utusan Rakyat yang tak tertandingi menghadapi kolonialisme Belanda. Awal karir Ki Hajar Dewantara adalah menjadi seorang wartawan dan penulis. Ki Hajar Dewantara menjadi penulis yang hebat. Ia membuat buku-buku dan salah satu buku yang paling populer adalah Seandainya Aku Menjadi Seorang Belanda. Ki Hajar Dewantara juga tergabung di organisasi Budi Utomo tahun 1908. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. 20 Mei 1908 dibentuk organisasi sosial politik bernama Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan menyadarkan masyarakat Indonesia berusaha untuk meningkatkan kemajuan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Lalu, Ki Hajar Dewantara membentuk suatu partai politik bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Partai politik ini partai pertama di Hindia Belanda. Berdiri tanggal 25 Desember 1912. Spartich awalnya didirikan karena adanya diskriminasi dan rasisme antara keturunan Belanda asli dan orang Eropa campuran yang berasal dari hasil perkawinan antara orang Belanda dengan orang Indonesia. Tujuan inti Spartich yang paling utama adalah membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Ki Hajar Dewantara mengalami pengasingan di Belanda. Gerakan serta sindiran Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya di beberapa tulisan lainnya pada akhirnya menyulut kemarahan dari Belanda, hingga akhirnya Gubernur Jenderal Hindenburg memerintahkan pengasingan Ki Hajar Dewantara di Pulau Bangka. Namun atas permintaan kedua rekannya yang juga dihukum dan diasingkan, yaitu Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, pengasingan mereka pun dipindahkan ke Belanda. Pengasingan tersebut tidak disia-siakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di Belanda ia mendalami bidang pendidikan dan pengajaran hingga pada akhirnya memperoleh sertifikat Europees Akte. Setelah melewati masa pengasingan pada tahun 1918, beliau mulai mencurahkan perhatiannya yang tinggi dalam bidang pendidikan dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Taman siswa berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid.
adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah taman siswa ini diberi nama National Underwich Institut Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan Dewantara bersama-sama dengan teman di paguyuban sosok Kliwon. Sekolah taman siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama. Nama Ki Hajar Dewantara tidak hanya diabadikan sebagai tokoh dan pahlawan Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan, yaitu I Ngarso Sung Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Lalu Ing Madyo Mangunkarso, artinya seorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Lalu Tutwuri Handayani, seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April 1959 dan dimakamkan di Wijaya Brata, makam keluarga Taman Siswa.